Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan sehingga kita semua yang hadir di sini bisa melaksanakan aktivitas seperti mana biasanya, melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Ustadz atau Ustazah kita yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada siang hari ini, tausiah atau ceramah nantinya akan disampaikan oleh Ustazah kita yakni Ustazah Wahida Damayanti SAMH yang telah hadir di tengah-tengah kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sholat zuhur yang berbahagia, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita dengarkan tausiah atau ceramah yang disampaikan oleh Ustazah Wahida Damayanti SAMH. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, terima kasih sudah berkenan hadir mendengarkan ocehan saya Pak. Yang saya muliakan seluruh jamaah sholat zuhur di Musola Dadakan ya, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Seperti kemarin Bapak saya Khodi sampaikan ya, kita bersyukur karena kita bisa hadir di sini dalam keadaan berbahagia meskipun efisiensi. Padahal kalau buat kita mah efisiensi bukan barang baru ya, bahwa tiap Senin aja kita baca PA Pangkalan Kerinci harmonis apa efisien. Jadi itu bukan menjadi kendala kita karena memang kita yang sudah apa mendoktrin diri kita efisien, akhirnya sama Allah diijabah lah efisien. Harusnya harus diganti. PR Pangkalan Kerinci surplus gitu baru bercanda. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada suri tauladan alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak semoga dapat memberikan syafaat kepada kita di hari akhir. Amin. Bapak Ibu, kalau Pak Debi kemarin 70 menit, saya juga nggak mau kalah. 70 kurangi 65 ya. Mulai dari mana ya? Alhamdulillah, pada siang hari ini ya antara bersyukur dan bagaimana ya saya ya. Kalau orang-orang alhamdulillah tidak terasa saya di sini sudah berapa kali, kalau saya sangat terasa sudah 6 kali saya menyampaikan sudah berramadan di sini. Kalau bisa ya semoga tahun depan dengan suasana yang lain, dengan ustazah yang lain ya, dan ini sudah menjadi beban berat karena empat ustadz sebelumnya itu kaliber pro ya, apalagi sebelum saya, waduh udah level honor. Ya mohon maaf lah kalau ini adanya yang seperti ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Jadi kalau bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tidak hanya dibaca tapi juga mentadaburi Al-Quran ya.
kita baca, kita renungkan, kita pikirkan supaya apa yang di Al-Qur'an itu bisa sampai di pikiran dan sanubari kita gitu. Jadi kalau saya hanya bisa di level itu, karena kalau mentafsirkan kan harus orang yang alim ulama ya, yang punya kredibilitas. Itu bahaya kalau saya mentafsirkan, nanti saya suka-suka saya sesuai nafsu dan kepentingan saya. Kayak misalkan kaum-kaum yang pelangi-pelangi itu mentafsirkan gimana Quran surat Ar-Rum itu, kami menciptakan berpasangan-pasangan sebagaimana sesuai jenis kalian sendiri gitu kan. Nah itu benar-benar dimaknai secara sempit gitu. Jenis kita itu adalah manusia, tapi lebih spesifik lagi ya, sesama jenis gitu. Artinya itu yang dimaknai oleh orang-orang seperti itu. Nah makanya perlu ilmu dan ketakwaan untuk bisa dari level mentafsirkan. Jadi saya di sini hanya cuap-cuap itulah. Semoga ada manfaatnya. Kali ini tentang surat yang mungkin sering kita baca ya, di ayat 4 terutama. Allah berfirman dalam Quran surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Udah mulai muncul nih dalilnya. Jadi Allah sudah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Bukan baik lagi, tapi sebaik-baiknya, sudah paripurna ya, sudah tidak ada lagi di atasnya. Sudah sempurna dengan mata 2, telinga 2, kaki 2, tangan 2. Mungkin yang sibuk tuh pengennya punya tangan 8 gitu kan, tapi mau nggak kita kok dikasih tangan 8 gitu kan? Pasti nggak mau, karena lucu dan aneh gitu. Makanya 2 ini, apa yang ada inilah sebaik-baik bentuk yang sudah diciptakan Allah. Dan Allah juga menciptakan dunia ini dengan keanekaragamannya. Ada yang tinggal di iklim gurun, iklim tropis, iklim subtropis, dan keanekaragaman hayati di dalamnya, termasuk jenis-jenis manusianya. Kalau sebenarnya Allah bisa saja ya sangat kecil menciptakan dunia dan seisinya ini dengan satu jenis saja gitu. Tapi bukan itu tujuan Allah menciptakan dunia ini, tapi memang diciptakan berbeda-beda. Kayak di Afrika kan diciptakan oleh Allah orangnya kulitnya gelap, hitam, rambutnya brekele kribo. Kemudian kalau di Eropa orangnya kulitnya putih-putih, rambutnya pirang, lurus dan sebagainya gitu. Jadi Allah itu menciptakan semua itu bukan asal gitu ya, tapi ternyata kenapa orang Afrika itu kulitnya hitam itu ternyata karena untuk meminimalisir paparan sinar UV gitu ya. Jadi karena matahari sangat kuat, sangat terang, makanya kulitnya sama Allah diberikan lebih gelap supaya nggak masuk kebanyakan. Rambutnya juga dibikin keriting supaya yang masuk juga nggak kepanasan kepalanya manusia. Begitu juga di Eropa ya, kulitnya putih tipis itu karena supaya agak banyak gitu, karena di sana matahari sedikit, tidak terlalu menyengat itu, jadi supaya lebih banyak menyerap sinar UV untuk sintesis vitamin D gitu kan. Termasuk di pegunungan itu kalau kita mungkin tinggal di sana kita ngos-ngosan gitu, tapi orang-orang di pegunungan yang tertinggi-tinggi dunia itu kan ada orang juga kan di sana, itu mereka juga berbeda sama kita fisiknya. Bahkan yang di Indonesia ini sudah sangat terkenal tuh suku Bajo itu, kalau kita nahan napas saja paling 1 menit udah pol-polan ya. Kalau suku Bajo itu bahkan bisa menyelam sampai 10 menit tanpa bantuan alat selam profesional. Itu ternyata sudah diteliti, bahkan itu sejak ratusan tahun ternyata fisiknya orang Bajo itu beradaptasi dari selama ratusan tahun itu. Jadi limpahnya itu lebih besar 50% dari orang yang tidak menyelam, karena memang di pulau kan makan cari di laut. Kalau nggak kayak gitu mereka nggak makan. Jadi makin hari makin kuat sampai akhirnya turun ke generasi-generasi, akhirnya mereka punya fisik yang berbeda dengan kita gitu. Nah itulah bukti-bukti bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Tapi ya namanya manusia kan sering
tidak puas ya. Meskipun sudah diberi yang seperti itu, kita masih ada yang suka yang hitam minta jadi putih gitu, yang putih minta jadi hitam, yang hitam itu sering di ibu-ibu yang cewek-cewek itu suntik vitamin C, disuntik biar jadi kulitnya jadi putih, nanti ternyata ginjalnya kena. Itu yang hitam sudah diberi kulit putih, berjemur, bahkan di tanning, disemprot-semprot itu gitu kan. Itu karena manusia memang tidak ada puasnya. Bahkan di Korea ini kan sampai menjadi destinasi wisatanya adalah wisata oplas gitu, demi memenuhi harapan manusia bahwa cantik itu seperti ini dan seperti itu. Jadi Korea Selatan itu tertinggi di dunia jumlah per kapita prosedur operasi plastik ya. Jadi misalkan nih Korea Selatan ya, misalkan ini, jadi Pak Majdi yang berdiri di sana itu ternyata kegantengannya itu hasil oplas kayak gitu. Jadi kok asli. Atau Bu Oksa itu ternyata kecantikannya itu bukan hasil alami tapi itu dari oplas. Jadi sampai anak sekolah 17 tahun tuh hadiahnya operasi plastik, lipatan mata, hidung dimancungin dan sebagainya. Ya, karena manusia emang maunya terus gitu. Bahkan ini yang sampai ini ya, yang bikin saya heran tuh yang beberapa tahun lalu viral itu yang transgender tercantik di Thailand tuh, Nong Poi itu ya namanya. Dia menikah dengan Crazy Rich Thailand ya, orang konglomerat Thailand, bukan menikah sama perempuan tapi menikah sama transgender. Tapi kalau Bapak Ibu cari emang cantiknya luar biasa. Tapi ya itu sebenarnya asli tapi palsu gitu loh. Jadi sampai operasi gitu kan. Dan yang tidak disadari itu kalau udah operasi pergantian kayak gitu bukan itu selesai dari A jadi B, bukan, tapi itu akan menyiksa dia seumur hidup dia gitu. Mungkin dia setelah itu dalam hati kecilnya menyesal gitu loh sudah melakukan operasi seperti itu. Tapi ya itu tadi karena hawa nafsu ya, akhirnya operasi ganti kelamin. Dan akhirnya manusia itu akan menuruti standar-standar manusia juga gitu, padahal sama Allah sudah diberikan yang sebaik-baiknya. Kayak kita lihat kontes-kontes kecantikan itu, cantiknya sebenarnya sama aja kan semuanya, kulitnya sama, giginya sama, kakinya sama, lehernya sama. Tapi nggak usah dicari ya sekarang ya, nanti pun juga nggak usah dicari seperti apa kontes-kontes itu ya, dari puasa. Habis Ramadan juga nggak usah dicari, ya udah punya gambarannya kan, semuanya cantiknya seragam tuh dibuat gitu kan. Ya itulah intinya, bahwa manusia itu memang bahkan sudah diberi yang paling bagus, paling sempurna pun tidak puas gitu. Nah, hikmahnya juga gitu kan. Nah ini sebenarnya saya ya omong doang saya emang. Salah satu usaha kita gitu kan, dengan bentuk kesyukuran kita atas nikmat Allah itu dengan sebaik-baik bentuk yang sudah diberikan kepada kita itu adalah dengan menjaga apa yang sudah kita punya. Kita sudah diberikan badan yang sehat, jiwa yang sehat, ya mari kita berolahraga. Itu omong doang, karena juga jadi PR untuk saya gitu kan. Berat kali buat olahraga itu kan, pengennya langsing tapi makannya seblak, cilok dan sebagainya. Olahraga aduh beratnya. Semoga kita semua diberi kekuatan lah untuk bisa menjaga kebugaran fisik kita. Yang kedua nih bapak-bapak nih, sudah diberikan paru-paru yang sehat, aduh rokoknya nggak berhenti-berhenti ya. Ini karena sudah disampaikan Pak Ketua kan, kita sudah melatih kebiasaan selama 30 hari. Jadi ya selama bulan puasa itu bisa ditinggalkan rokoknya. Semoga setelah ini seterusnya ya bisa berhenti gitu. Sayangi, meskipun bapak itu tidak sayang dengan diri bapak, tapi sayangilah anak dan istri bapak di rumah gitu. Jadi sebenarnya saya heran juga ya, kenapa kok kita harus disuruh menyediakan ruang no smoking area gitu kan. Padahal kan orang itu bisa mati karena merokok, tapi orang bukan nggak bisa mati, tapi orang tuh akan sehat dengan tidak merokok gitu. Harusnya kalau di peradilan agama ini bagusnya dilarang merokok di
area pengadilan agama gitu. Biar aja dah, serahlah mereka mau merokok di mana gitu. Soalnya diberi yang sehat gitu loh, diberi yang sehat, kenapa pilih yang nah itu bentuk tidak bersyukur dengan ciptaan Allah itu adalah seperti itu ya. Ya mohon maaf mohon maaf untuk bapak-bapak yang tersinggung ya, memang sengaja saya. Ya itu sajalah singkat dari saya. Semoga kultum yang tidak lama ini bisa sedikit lah bisa memberikan manfaat. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf. Tapi kalau soal rokok tadi saya sengaja ya, semoga tersinggung. Itu saja dari saya. Akhir kata, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah yang telah menyampaikan kultumnya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai moderator pamit undur diri, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.